Apa kabar, bro? Gua harap lu semua sehat dan semangat. Kembali lagi di channel Komik X7, yang selalu menghibur lo dengan alur cerita yang asik dan gokil. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pak Presdir menyuruhku untuk mengakhiri prosedural legal untuk kasus tersebut. Beliau memberikan perintah untuk menutup kasus A01281109. Berhenti melacak keberadaan awak Kenner level O. Kenapa? Ini adalah keputusan Pak Presdir. Padahal negara kita akhirnya sudah punya kesempatan untuk memiliki awak Kenner level O. Jika kita meneruskan pelacakan, tapi ini adalah sebuah kesempatan. Jika kita dapat mengamankan awak Kenner tersebut, Korea akan dapat dengan cepat memantapkan posisinya di antara para negara aliansi. Tapi jika kita pada akhirnya gagal untuk mengamankan awak Kenner tersebut, jangan khawatir, kita pasti akan menemukannya. Toh memangnya siapa di sini yang dapat menghentikan orang gila? Sepertimu, soal Pak Presdir, aku akan memikirkan cara untuk menatasinya. Jadi cobalah untuk sesegera mungkin menemukannya. Terima kasih juga untuk kerja kerasmu. Kau sudah ingin pergi, bagaimana dengan makan siang? Aku sudah ada janji. Aku akan makan siang dengan saudaraku untuk yang pertama kalinya setelah sekian lamanya. Ketua tim Kim yang di rumah sakit itu. Jika kau masih belum makan siang, mau makan bareng denganku? Tidak, Skrip, aku tinggal beli barang yang ada di minimarket terdekat. Kau mau pergi makan apa? Entahlah. Aku hanya bilang kalau itu adalah sebuah restoran lokal yang cukup populer. Tapi aku tidak bilang tepatnya di mana. Jika itu adalah restoran lokal yang populer, aku tahu sebuah tempat yang pernah direkomendasikan oleh ketua Pin Bike and Hall sebelumnya. Bates Michelin. Kau tahu sendiri, kan, kalau ketua Pin Bike itu adalah seorang food enthusiast. Milung Hei juga bilang kalau ketua tim Bike merekomendasikan tempat itu padanya. Sungguh, berarti itu adalah tempat yang sama kalau begitu. Tempat yang sama dengan tempat yang sering dikunjungi ketua tim Bike. Apa dah nama restorannya? Spring Pavilion. Aku dari dulu sudah sangat ingin makan di sini denganmu, Nuna. Aku sudah pernah makan di sini sebelumnya, dan jajangmyeon mereka sungguh sebuah mahakarya yang luar biasa. Benarkah? Jangan bilang kau tidak suka jajangmyeon, Nuna. Kepala tim medis satu Kim Myung-jin. Tidak juga, toh kita juga sudah lama tidak makan bareng. Bagaimana mungkin Nuna tidak menyukainya? Nuna malah sangat suka dengan jajangmyeon. Padahal aku berniat untuk mentraktirmu di tempat yang mahal sesekali. Ayo cepat masuk, Nuna sudah lapar sekali. Ini adalah tempat yang direkomendasikan oleh ketua Tinbai, kan? Aku sangat menantikannya. Rasanya pasti sangat enak karena ketua tim baik yang merekom. Selamat datang, meja untuk 2 orang. Kita di sini self-service. Biar ku tunjukkan mejanya pada kalian, silakan kemari. Baik, ini pastinya restoran yang oke, kan? Silakan panggil kami jika kalian sudah memilih menunya. Ini sungguh restoran yang enak. Kenapa suasananya sepi dan hening sekali? Ayolah, aku jamin rasanya enak, Po. Aku yakin Nuna pasti akan jatuh hati dengan rasanya. Ini daftar menunya, kau sudah pilih. Aku pastinya akan memesan jajangmyeon mereka. Kalau begitu, aku pesan yang sama juga. Permisi, Nyonya Bos, baik, sebentar. Apa kalian sudah siap untuk order? 1 porsi daging asam manis dan 2 porsi jajangmyeon, Luna. Astaga, aku akan memberikanmu sedikit pangsit juga. Gratis untukmu, hehe. Terima kasih. Kakak sekarang sudah cukup mahir ya dalam bersosialisasi. Ini kan hal yang paling dasar. Bagaimana denganmu, Nuna? Kau pasti sedang kesulitan belakangan ini karena dunia tingkap misterius itu. Masalah itu yang sebenarnya bikin kepala Nuna sakit belakangan ini. Kenapa? Karena insiden ini telah menyita banyak perhatian publik.
Jika kita bahkan gagal dalam mengamankan awak kenar level O yang muncul waktu itu, J. Maka image asosiasi pasti akan jatuh sejatuh-jatuhnya kali ini. J. Presidir memang telah memerintahkan untuk menutup kasus tersebut. J. Tapi kau tahu kolegaku, Direktur Seong Jin Ho, dari Divisi Support, kan? Orang itu sangat serius dalam melacak keberadaan individual tersebut. J. Itu adalah perintah dari Pak Presidir. Pasti sulit rasanya terjebak di antara mereka berdua. J. Aslinya mudah saja jika kita melakukan seperti apa yang diperintahkan Pak Presidir, tapi ya mau bagaimana lagi. Aku dan Jin Ho sama-sama tipe orang yang bikin hidup semakin sulit. J. Tiba-tiba Nuna memalingkan muka. J. Luna, ada apa? J. Oh, orang itu barusan. J. Instingku seketika bereaksi seolah dia memancarkan aura yang luar biasa. J. Aku yakin aku tidak merasakan apapun hingga barusan. Tapi aku merasakan sesuatu dari pria itu. J. Dia sepertinya terdeteksi oleh skill aura sensing. Nyeliku, tapi bagaimana bisa dia memancarkan aura sehebat itu hanya dalam sekejap? Memangnya mungkin terus bagi seseorang untuk menyembuhkan energinya secepat itu? J. Jika aku tidak salah menilai, maka orang itu setidaknya adalah seorang awak kenar kelas A. Tidak, dia mungkin saja sebanding dengan awak kenar level O yang sedang dicari-cari oleh Asosiasi Korea. J. 2 porsi jajangmyeon dan 1 porsi daging asam manis sudah siap. J. Silakan menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Wow, Nuna, ini terlihat lezat, kan? J. Oh, iya, ini sungguh terlihat lezat. Sekali makan, aku sudah lapar. J. Mungkin tadi itu hanya imajinasiku saja karena kelaparan. Dari semua tempat, tidak mungkin awak kenar level ada di sini, kemungkinannya sangat kecil. J. Hei, Kim Yung Jin, kau bercanda denganku. Kenapa? Rasanya tidak cocok denganmu. Nuna, J. Astaga, kenapa kau tidak membawaku lebih awal kemari? Mulai hari ini, menu ini akan kusebut sebagai Rajanya Mie. Rasanya enak, makanan ini sungguh yang terbaik. Padahal aku dulu sangat merendahkan jajangmyeon. Aku harus melakukan refleksi diri lagi sekarang. J. Bikin kaget saja. J. Sudah kuduga kau akan menyukainya, Nuna. Santailah, makan yang pelan. J. Memangnya boleh seenak ini? J. Jadi di sini ada juga orang yang luar biasa. Sensitif dengan energi. Paman, ini giliranmu sekarang. J. Mereka berdua, energi mereka agak sedikit berbeda. Tapi cukup untuk dikategorikan sebagai seorang master. J. Dok, apa merekalah yang disebut-sebut sebagai seorang awak kenar? Aku harus terus waspada, karena aku tidak tahu kapan energiku akan terdeteksi oleh mereka. J. Awak kenar, sepertinya aku perlu meninvestigasi soal mereka lebih. Di awal Sin Kamso lagi bersih restoran dengan tekniknya. Ini, aku masih belum puas, tapi ini sudah cukup bersih. Aku masih belum sepenuhnya terbiasa dengan kehidupan di tempat ini. Tapi aku belajar banyak dari Sun Tae dan Soyung. Wah, ini bukan sumur, ini toilet. Ambil showernya, cepatlah. Masih banyak yang belum ku ketahui, tapi aku bisa belajar dengan kecepatanku. Tidak perlu terburu-buru. Tapi aku harus mengetahui lebih dalam tentang awak kenar ini. Brum. Dari mana datangnya suara itu? Kang So. Pas sekali. Aku baru saja ingin memanggilmu. Sun Tae, apa suara tadi itu? Berasal dari itu. Ya, kau benar. Ini adalah sesuatu yang kau kendara yang disebut sepeda motor. Kau akan membutuhkan ini saat kau melakukan pengiriman. Untuk mengendarainya, kau harus mempersiapkan diri dengan baik, jadi untuk saat ini kau belum bisa untuk mengendarainya. Kau akan segera belajar cara mengendarainya, jadi kau harus terbiasa menggunakannya. Ini, ambil ini. Apa ini? Oh, itu, helm. Sepeda motor akan sangat berbahaya jika kecepatannya tinggi, jadi kau perlu perlengkapan keselamatan. Seperti ini. Ini hampir mirip seperti helm yang digunakan kavaleri. Jika kau sudah selesai memakainya, naiklah ke belakangku. Rasanya seperti menaiki kuda poni.
mirip ya. Meskipun mirip, ini jauh lebih cepat dari kuda. Jadi jangan kaget. Aku mulai. Pegangan yang erat. Bagaimana? Apa kau baik-baik saja? Kau tidak mabuk perjalanan, kan? Suntai, apa memang harus menggunakan ini untuk bekerja sebagai penantar? Kenapa? Apa kau takut? Kalau iya, mungkin bekerja di bidang peniriman akan sulit bagimu, kau tidak menjangkau tujuan peniriman dengan berjalan kaki. Tak ada cara lain yang dapat membantumu melewati jalan sempit. Dengan cepat. Jadi maksudmu, harus mengantarkan makanan dengan cepat. Namun, bukankah ini terlalu lambat, dan suaranya juga terlalu berisik? Akan lebih cepat bagiku jika menggunakan Jiunggong. Mari kita beristirahat di sini sebentar, banyak pengunjung tetap kami yang berada di kompleks apartemen ini, jadi kau harus sering datang ke sini. Tempat ini disebut Blue House. Apa kau melihatnya? Nomor yang tertulis di sisi bangunan. Itu adalah bilangan kompleks. Nomor-nomornya diurutkan berdasarkan lantai, dan mereka membedakan setiap rumah tangga. Suntai, ada apa? Bukankah kau bilang ini adalah tempat berbahaya di mana demonic beast muncul? Kenapa orang terus hidup di tempat berbahaya seperti itu? Ya, ini memang berbahaya, tapi bukan berarti orang tidak bisa tinggal di sini. 25 tahun lalu, bahkan setelah demonic beast pertama kali muncul. Karena ini tidak dapat dihuni. Namun, segera setelah itu, orang-orang mengetahui bahwa kau dapat menggunakan energi dari batu mana untuk membentuk barrier. Dan orang-orang bisa tinggal di sini menggunakan kemampuan itu. Apa yang kau maksud dengan batu mana? Bukankah aku sudah menyebutkannya sebelumnya? Itu seperti permata ditemukan di mayat demonic beast. Mereka memiliki begitu banyak energi sehingga batu-batu tersebut mulai menjadi sumber energi alternatif. Berkat itu juga kita bisa memajukan teknologi ilmiah. Meski begitu juga kemungkinan bahayanya belum sepenuhnya menghilang, jadi berhati-hatilah. Mari berhenti membicarakan itu. Kang So, bukankah kau harus? Terdengar suara aneh dari sana, apa itu? Ini, cobalah. Ini akan menjadi rasa luar biasa yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Aku bisa jamin. Rasa lain yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Walaupun aku takut, aku tidak bisa menolak karena teringat saat pertama kali aku mencicipi jajangmyeon. Seperti apa rasanya? Glek. Dir ini. Rasa manis yang menusuk dan membuat mulutku segar. Seperti saat di mana enlightenment menyambar seperti petir. Setelah menderita berhari-hari demi latihan. Benar-benar minuman yang aneh. Aku bahkan tidak bisa membandingkan rasanya dengan Dongchum Seokyo yang kudapat dari Istana Es Laut Utara. Dongchum Seokyo adalah sebuah obat yang bahkan setetes saja dapat menyembuhkan semua luka dalam, penyakit, dan meningkatkan ki sekaligus. Bagaimana? Mengejutkan, kan? Terlebih lagi, itu memberi isyarat pada perutmu ketika kau mengalami gangguan pencernaan. Ini bahkan bisa sebagai bantuan pencernaan. Benar-benar luar biasa. Kalau begitu, karena kita sudah istirahat, bisa kita lanjut. Suntai, apa kau perlu naik ini untuk melakukan peniriman? Kutanya apa sepeda motor itu diperlukan. Ya, ada sarana perjalanan lain, tapi tidak ada yang berfungsi sebaik sepeda motor. Aku berpikir untuk melakukan peniriman dengan berjalan kaki. Apa? Sebelumnya, tapi kalau penirimannya lambat, minyak jadi lembek, jadi rasanya tidak enak. Dan juga, semakin lama penirimannya, pelanggan akan semakin marah. Jangan khawatir tentang itu. Karena aku jauh lebih cepat dari itu. Apa itu mungkin? Tunggu, itu tidak sepenuhnya mustahil, kan? Berdasarkan apa yang kulihat, jika Kang So benar-benar awakener kelas atas, maka, jika kau tidak percaya padaku, kita bisa melakukan tes dalam perjalanan pulang. Oke, Kang So, kau ingat di mana restorannya, kan? Tentu saja aku ingat. Bukannya aku tidak percaya padamu,
Aku hanya perlu memastikannya. Kau berlari. Aku berkendara. Kalau kau benar-benar tiba di restoran terlebih dahulu, aku akan membiarkanmu melakukan pengiriman tanpa sepeda motor. Kalau begitu, haruskah kita mulai?